Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di channel Verdale Official. Di video kali ini menceritakan alur cerita film yang berjudul Kon-Tiki. Sebuah film asal Norwegia ini rilis pada 24 Agustus 2012. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang antropolog Norwegia bernama Thor bersama 5 orang krunya. Mereka melakukan percobaan pelayaran dengan rakit kayu yang terbuat dari pohon balsa tanpa mesin dan peralatan modern. Mereka melakukan perjalanan selama 101 hari dengan jarak sejauh 8.000 km melewati Samudra Pasifik. Mereka ingin membuktikan apakah benar orang zaman prasejarah bisa sampai ke Pulau Polensia hanya dengan menggunakan rakit kayu saja. Nah guys, seperti biasa, cari tempat aman, nyaman, jauh keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita Kon-Tiki. Di kota bernama Narvik, Norwegia pada tahun 1920, seorang anak bernama Thor dan beberapa teman melintasi salju yang sangat luas dan akhirnya berhenti di sebuah bongkahan salju. Thor dengan berani melompat ke salah satu potongan salju demi mengambil geragaji es yang terbawa ke tengah. Di saat itulah ia terpeleset lalu tercebur ke bawah. Beruntung Erik temannya sempat menarik kaki Thor dan menyeretnya ke pinggir. Sejak kecil, Thor punya keberanian lebih daripada teman-temannya. Maka tak heran ketika ia dewasa, Thor berani pergi berpetualang ke Pulau Patuhiva. Patuhiva Polensia tahun 37, Thor kini sudah dewasa dan mempunyai istri bernama Liv. Mereka berdua datang dari Norwegia untuk menetap dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan orang-orang yang ada di Patuhiva. Keduanya terlihat sangat menikmati waktu di antara penduduk lokal yang mereka temui. Thor merupakan antropolog, sedangkan Liv seorang peneliti, dan secara garis besar pasangan ini memang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Selama di sana, mereka berdua menemukan berbagai keindahan tersembunyi dan hal-hal yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Tei merupakan salah satu ketua adat suku Tiki di Patuhiva dan kerap menghabiskan waktu bersama Thor. Suku Tiki sendiri percaya bahwa mereka berasal dari daratan timur kalau ditarik dari peta berarti bagian Amerika Selatan. Suku Tiki mempercayai bahwa mereka dibawa oleh dewa matahari dengan memanfaatkan angin. Masyarakat Patuhiva menggambarkan dewa matahari dalam wujud patung besar yang letaknya tersembunyi di dalam hutan. Kemudian pada bulan Desember tahun 46 di New York, setelah tinggal selama 10 tahun di Patuhiva dan melakukan penelitian secara intens, Thor menemui seorang profesor untuk menyampaikan disertasinya tentang suku Tiki. Thor memiliki teori bahwa suku Tiki bukan berasal dari Asia melainkan dari Amerika Selatan. Thor sangat yakin mereka bisa mencapai Polensia hanya dengan menggunakan rakit mengikuti angin dan arus. Namun guys, alih-alih menerima hasil penelitian tersebut, sang profesor justru menertawakannya dan menganggap perjalanan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Jika tetap ingin membuktikan teorinya, si profesor mempersilahkan Thor untuk melakukan perjalanan ke Polensia dengan menggunakan rakit yang terbuat dari pohon balsa, sebagaimana yang telah dituliskan dalam disertasinya. Merasa tertantang, Thor pun mencari sponsor dari orang-orang yang ia kenal. Thor merasa harus membuktikan sendiri bahwa suku Tiki berasal dari Amerika Latin yang telah melakukan perjalanan panjang dengan menggunakan rakit hingga akhirnya tiba di Polensia. Di hadapan calon investor, Thor mengatakan bahwa Samudra Pasifik bukanlah sebuah hambatan dan ia akan membuktikan apa yang dilakukan suku Tiki 1500 silam. Namun guys, sayangnya tak ada yang tertarik dengan teori tersebut. Bahkan mereka menganggap ekspedisi yang terlakukan sama saja dengan ekspedisi bunuh diri. Thor tidak menyerah sampai di situ saja. Ia mencoba menemui beberapa kenalannya yang bekerja di kelautan. Sayangnya mereka juga menolak karena menganggap berlayar dengan rakit tanpa bantuan peralatan modern sama saja dengan bunuh diri. Di tengah kebingungan itu, ia pun bertemu dengan seorang bernama Herman yang ternyata dari tadi memperhatikan Thor. Herman pun mengatakan bahwa ia tertarik untuk ikut dalam ekspedisi yang akan dijalankannya.
Keduanya pun mengobrol banyak dan Thor sangat senang jika Herman mau ikut berpetualangan bersamanya. Namun walau begitu, Thor menjelaskan bahwa perjalanan ini sangat beresiko dan tak akan ada seorang pun yang menolong jika sampai terjadi apa-apa nantinya. Merasa di New York tidak mendapatkan sponsor, maka Thor memutuskan pergi ke Perum, yaitu bagian Amerika Selatan, untuk menemui teman lamanya sekaligus mencari sponsor di sana. Istri Thor, yaitu Liv, terlihat sangat kecewa karena tidak bisa merayakan Natal bersama. Ia juga sangat khawatir karena Thor, suaminya, tidak mengerti apapun tentang berlayar dengan rakit. Begitupun dengan teman-temannya nanti yang akan ditemui di Peru. Walau begitu, Thor tetap melanjutkan ekspedisinya karena ia tak mau jika harus mundur dan menyia-nyiakan 10 tahun penelitiannya. Jeg har brukt 10 år på det. Pada bulan Februari tahun 47, Thor tiba di Peru dan ia langsung menemui teman lamanya yang akan ikut dalam ekspedisi. Mereka adalah Stein dan Knut yang akan menangani masalah radio. Kemudian Erik yang pernah menyelamatkannya waktu kecil, ia sekarang memiliki sedikit pengalaman pelaut hingga Thor lega bisa berpetualang bersamanya. Setelah itu guys, Thor menemui Presiden Peru. Thor meminta pendanaan penuh untuk ekspedisi dan Thor berjanji akan membuktikan kepada dunia bahwa orang Peruvia adalah orang yang pertama menghuni Polensia. Selain mendapatkan pendanaan, Presiden Peru juga memberikan Thor akses ke kapal Amerika untuk mengambil apa saja yang sekiranya dibutuhkan selama perjalanan nanti. Setelah itu, Thor didatangi seorang bernama Ben yang ingin bergabung dalam ekspedisi. Ben punya keahlian di bagian kamera dan alasannya ikut karena ia ingin membuat dokumentasi yang mungkin saja nanti bisa menjadi film dokumenter dan bisa diuangkan. Dokumentasi pun dimulai ketika Thor dan timnya membangun rakit dan mempersiapkan semua peralatan serta kebutuhan selama perjalanan nanti. Struktur rakit dibuat sesederhana mungkin. Dengan gubuk kecil di atasnya, gubuk tersebut nantinya menjadi tempat perlindungan sekaligus tempat penyimpanan peralatan dan juga bekal makanan. Pada tanggal 28 April tahun 47, setelah persiapan yang sangat panjang, Thor beserta timnya siap untuk memulai perjalanan mereka dari Peru. Ratusan orang berkumpul di pelabuhan untuk melepas kepergian mereka yang akan berlayar. Selama perkiraan kurang lebih 100 hari, rakit itu mulai meninggalkan anjungan dan berlayar ke tengah laut. Sesuai dengan keinginan Thor, rakit itu tidak dilengkapi dengan alat apapun untuk membuatnya berjalan, hanya mengandalkan angin, dayun, dan layar saja. Setelah membentangkan layar dan melakukan persiapan lainnya, mereka pun beristirahat dan makan dari bekal yang sudah mereka bawa. Setelah itu, Thor menampingi Erik mengarahkan rakit ke jalur yang seharusnya dilalui. Namun Erik sedikit kesulitan mengarahkan rakit itu dan merasa mereka semakin menjauhi jalur. Walau begitu, menurut Thor, mereka sudah di jalur yang benar dan tinggal mengarahkan dayung supaya rakit terus melaju ke depan. Mereka mulai mencoba untuk menikmati hari dengan santai di atas rakit kecuali Knut yang tiba-tiba muntah karena mabuk laut. Oleh karena itulah ia pun harus beristirahat di dalam sampai badannya terbiasa. Malamnya, saat semua beristirahat, Herman gelisah dengan struktur rakit yang ternyata tidak sesuai dengan bayangan ia sebelumnya. Herman merasa khawatir dan takut kalau batang-batang kayu itu akan memutuskan talinya dan ia menyarankan untuk mengganti tali dengan kawat. Keesokan harinya mereka menemukan belasan ekor ikan terbang yang sepertinya terjebak dan akhirnya mati di atas rakit. Fenomena itu pun terabadikan dengan kameranya, lalu setelah mereka pun menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas apapun yang bisa mereka lakukan. Stan sempat kesal karena radionya tidak bisa menjangkau penjaga pantai terdekat. Radio itu mereka gunakan untuk mencari tahu kabar tentang cuaca laut atau untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Menurut Ben, percuma saja kalaupun terjadi sesuatu, penjaga pantai takkan bisa sampai ke tempat mereka tepat waktu karena jarak yang memang sangat jauh.
Malamnya badai besar tiba-tiba saja datang dan membuat rakit itu terombang-ambing dengan kencang. Mereka tidak pernah melakukan pelayaran uji coba sebelumnya, hingga kebingungan untuk menghadapi kondisi ini. Semua orang mencoba untuk mengikat dirinya dengan tali pengaman. Sementara di dalam gubuk kondisi Knut yang sedang mabuk, laut pun semakin memburuk. Pria itu bahkan tidak bisa bangun sama sekali. Thor mencoba menurunkan layar dengan memutus talinya, namun usahanya itu malah membuatnya tercebur ke laut. Beruntungnya sudah diikat tali pengaman sehingga Herman dan Stein bisa menyelamatkannya. Seluruh tim akhirnya terkapar kelelahan setelah menghadapi badai yang ganas sepanjang malam. Kondisi rakit masih utuh, hanya saja gubuk mereka rusak di bagian atapnya. Beberapa orang mulai memperbaiki kerusakan dan mengencangkan tali-tali kayu yang longgar. Sementara itu, Thor dan Erik menghitung posisi mereka saat ini dan didapati bahwa badai menyeret mereka ke utara. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka terbawa arus menuju ke dalam pusaran air selatan di Galapagos. Thor menganggap hal tersebut bukan suatu masalah walaupun Ben sudah mengingatkan bahwa pusaran air Galapagos adalah pusaran raksasa. Setelah keadaan membaik, Knut mencoba radionya untuk menghubungi pantai terdekat dan kali ini ia menggunakan balon udara kecil untuk menaikkan antenanya. Usahanya itu berhasil membuat radionya terhubung dengan pantai terdekat. Namun sayangnya burung milik Knut menggigit kabel antena itu sehingga sinyal pun kembali hilang. Beberapa hari kemudian, ketika Thor sedang asik menulis rangkuman perjalanannya, tiba-tiba seekor paus besar melintas. Thor pun langsung ingat kameranya dan meminta Ben untuk segera merekamnya. Pandangan semua orang langsung tertuju pada paus itu dan Knut mengatakan bahwa paus itu di Vietnam dinamai sebagai Kao, yang berarti raja ikan. Cukup lama paus itu mengelilingi rakit hingga Herman merasa khawatir dan mengira paus itu akan membalikan rakit mereka. Sebelum itu terjadi, Herman pun berinisiatif mengambil tombak berburu dan melemparkannya langsung ke tubuh paus. Untungnya tali itu putus dan tindakan Herman tidak membuat Knut emosi dan kesal. Thor pun berusaha menenangkan keadaan dengan menjelaskan bahwa Herman adalah tanggung jawab dan Knut harusnya memaklumi Herman yang memang tak punya pengalaman sama sekali. Thor meminta Stein untuk memperbaiki radio sebab dia perlu berbicara dengan media dan menyampaikan perkembangan ekspedisi yang mereka lakukan. Di sela-sela itu secara tak sengaja Stein melihat ke bawah rakit dan menemukan ada binatang laut yang berkilauan dan membentuk mirip dengan ubur-ubur berukuran besar. Beberapa hari kemudian Ben turun menggunakan keranjang besar untuk memantau keadaan di bawah rakit. Seketika saja dengan Ben terkejut sebab dalam waktu yang sangat cepat seekor hiu datang dan berputar di sekitar rakit. Selain melihat ada hiu, Ben juga tak sengaja memegang kayu bagian bawah rakit yang ternyata sudah melapuk. Semua tim tentu saja khawatir karena kalau sampai kayu rakit melapuk dengan cepat maka mereka sama saja tinggal menunggu tenggelam. Namun Thor tak peduli, ia masih yakin rakit tersebut kuat membawa mereka sampai ke Pulau Polensia. Sama seperti suku Tiki dahulu, pada tanggal 17 Mei setelah mencoba berulang kali akhirnya Knut dan Stein berhasil membuat radionya terhubung. Thor mengirimkan pesan pertamanya kepada kedutaan Norwegia di Sintong DC yang berisi tentang posisinya saat ini dan juga keadaan rakit yang menurut Thor sangat stabil dan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian Thor nekat naik perahu karet untuk mengambil gambar rakit dari kejauhan. Di tengah-tengah itulah tiba-tiba hiu mendekat dan hampir saja menyerang Thor. Untung saja Erik dan teman-temannya segera sadar dan langsung menarik Thor dengan cepat. Suasana pun kembali tenang dan semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Namun di sini Herman tampaknya tak bisa tenang ketika melihat tali-tali pengikat kayu rakit mulai kendor, bahkan ada yang sampai terputus. Di sisi lain, Knut melihat burung beo miliknya terbang ke laut dan tak lama kemudian hiu datang menerkamnya. Tak lama setelah itu, seekor hiu lainnya mengintai rakit.
Dan Knut yang dendam pun langsung menarik hiu itu dengan cepat dibantu oleh Stan menggunakan besi Kylie. Stan langsung menghajar habis-habisan hiu itu dengan pisau dan tindakannya itu secara tidak sadar memancing lebih banyak hiu mendekat ke arah mereka. Sementara itu Herman yang terciprat darah semakin khawatir dengan keamanan Rakit dan meminta tolong Thor untuk mengganti tali kayu dengan kawat. Herman memohon supaya Thor mau menggunakan sedikit bantuan alat modern demi keselamatan mereka dan demi menjaga Rakit supaya tetap utuh. Sayangnya guys, Thor masih dalam pendiriannya. Ia masih yakin jika suku Tiki saja mampu sampai dengan struktur Rakit yang sama persis seperti yang mereka naiki saat ini. Thor justru membuang gulungan kawat tersebut serta berbagai peralatan lain yang ada di dalam peti. Tak satu pun dari tim itu mendukung Herman, meskipun secara keseluruhan mereka juga sebenarnya khawatir dengan keselamatan mereka masing-masing. Herman yang kecewa mencoba berjalan ke sisi lainnya. Namun naasnya ia malah jatuh dan di bawah sana ternyata masih banyak hiu berkeliaran. Mereka mencoba menyelamatkannya dengan cara melemparkan tali, namun kawan hiu justru semakin mendekatinya. Ben, Eric, dan Stein mencoba untuk melemparkan potongan-potongan hiu yang telah mereka bunuh tadi agar binatang buas itu sibuk dan tidak tertarik kepada Herman. Melihat pergerakan Herman yang lambat, Knut akhirnya menceburkan diri sambil memegang seutas tali yang akan ditarik oleh Ben dan yang lainnya. Pria itu akhirnya berhasil membawa Herman naik ke atas Rakit dengan selamat, hanya berselang beberapa detik saja sebelum hiu memangsa kaki-kaki mereka. Thor sangat syok dengan yang baru saja terjadi di depan matanya. Sepertinya ia baru menyadari betapa berbahayanya perjalanan yang sedang mereka lakukan saat ini. Beberapa minggu kemudian, setelah perjalanan yang panjang dengan arah yang tidak menentu, akhirnya Eric yang sejak beberapa waktu lalu memetakan posisi mereka menggambarkan bahwa mereka ada di arah yang benar. Rakit ini mengikuti arus selatan dan berbelok menjauh dari pusaran air Galapagos. Mengetahui jika mereka sedang dalam perjalanan ke Polensia, seluruh tim itu pun gembira dan terlihat lebih bersemangat lagi dari sebelumnya. Thor kembali mengabarkan perjalanan mereka melalui radio, dan kali ini sejumlah surat kabar ternama memuat tentang ekspedisi yang mereka lakukan. Berbeda dengan sebelumnya, para ahli dan orang-orang media mulai tertarik dengan apa yang sedang dilakukan Thor dan timnya di lautan sana. Bahkan di Norwegia, rumah Thor didatangi wartawan dan mewawancarai Liv di sana. Seperti yang dilakukan suku Tiki, Thor dan timnya berlayar dengan menggunakan gugus bintang sebagai penunjuk arah. Mereka kini bisa kembali menikmati perjalanan sebab mereka memiliki harapan untuk bisa menemukan Polensia seperti yang telah direncanakan sejak awal. Pada tanggal 7 Agustus tahun 47, yaitu hari ke-101, penampilan seluruh anggota tim itu telah sangat berubah. Panas matahari membuat kulit mereka sedikit gosong, sementara janggut rambutnya juga tumbuh begitu lebat tanpa pernah dicukur. Stan yang sedang menyikat gigi tiba-tiba saja melihat seekor burung terbang tak jauh dari rakit mereka. Pria itu begitu gembira sebab hal itu menandakan bahwa mereka kini sudah semakin dekat dengan daratan. Hal ini tentu saja membuat semua tim itu menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Namun tantangan baru sudah ada di depan mata sebab mereka akan menemui banyak karang tajam yang mengelilingi pulau. Untungnya Herman punya satu cara untuk menghindari karang-karang itu, yaitu dengan menggunakan gaya berselancar ketika pas di momen ombak yang sangat besar. Semuanya pun sepakat untuk mencobanya. Thor kemudian mengirimkan pesan lewat radio jika mereka akan melewati karang besar dan sebentar lagi akan memasuki area daratan Pulau Raroya. Mereka semua segera memakai sepatu sebagai jaga-jaga nanti jika tercebur dan menghantam karang. Mereka menurunkan jangkar yang terbuat dari berbagai peralatan berat dan berharap jangkar itu bisa menahan kestabilan rakit dari hantaman gelombang yang keras. Kemudian gelombang besar datang dan tali itu pun putus lalu menyeret rakit dengan sangat cepat. Rakit itu tersangkut ke atas permukaan karang-karang yang tajam. Namun hal itu hanya berlangsung sesaat saja sebab dorongan gelombang yang paling besar datang dari arah belakang dan benar-benar membawa mereka berselancar menyeberangi karang-karang tajam tersebut. Thor
terlempar keluar dan tenggelam, namun ia berhasil berenang dan mendekati daratan. Sementara Herman dan yang lainnya masih berada di atas rakit yang kini telah menepi. Tak lama kemudian mereka pun menyentuh pantai setelah 100 harian berada di lautan melewati Samudra Pasifik. Thor pun berhasil sampai dengan selamat sekaligus membuktikan teori sejak lama diyakininya. Ben memilih menetap di Polensia dan menjadi konsul jenderal Swedia. Erik sangat mencintai rakit yang membawa mereka sampai ke Polensia, dan ia pun membuat sendiri kapal layarnya dengan hidup sebagai artis selama 11 tahun. Stein melanjutkan hidupnya dengan berpetualang, dan ia meninggal pada tahun 64 saat berusaha mencapai kutub utara dengan ski. Knut melanjutkan karirnya di intelijen militer dan menjadi salah satu yang membangun museum di Kon-Tiki. Herman membuat kontribusi terhadap studi onesiografi dengan mengelilingi dunia sebagai Menteri Perikanan PBB. Lalu Thor menulis buku tentang ekspedisinya, dan buku itu sudah diterjemahkan ke dalam 70 bahasa dan sudah terjual lebih dari 50 juta kopi. Cerita dan rekaman yang dibuat, Ben memenangkan Academy Award tahun 51. Thor melanjutkan usahanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan eksplorasi hingga meninggal di usia 87 tahun. Oke guys, itu dia cerita tentang perjalanan Thor mengarungi samudra. Hanya dengan menggunakan rakit seperti yang dilakukan suku Tiki 1500 tahun yang lalu. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video Vedala Official selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.